yang kita laksanakan sudah ini adalah pembelajaran terbaru yang wajib bagi kita semua tahu, Bapak Ibu. Kami semua sudah ikut sertakan dilatih kemarin. Sebelumnya saya sudah jelaskan, bahkan membayar mahal, tidak gratis untuk mengikuti ini, Bapak Ibu. Ya, yang kami punya amanahkan juga harus diimbaskan ke Bapak Ibu semua. Nah, tapi Bapak Ibu semua sebagai tenaga didik seharusnya dengan adanya pembelajaran terbaru ya wajib mengikuti. Nah, tapi di kesempatan ini saya perhatikan ada beberapa orang yang tidak ada di ruang ini. Bu Mosta tolong dicatat yang tidak ada di ruang ini. Mungkin perlu dibina lagi. Ya, saya akan panggil Bapak Ibu ya. Karena kita ini kan bukan hanya sekarang, nanti akan ada. Ya, Kompol begitu juga. Saya berharap itu jalan terus Bapak Ibu. Ya, karena kalau adanya Kompol itu kan membantu Bapak Ibu sendiri bisa bermusyawarah. Ada kendala kan Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, ya ada permasalahan apa sehingga dapat dibicarakan, dimusyawarahkan bersama-sama. Jadi kebaikan keuntungannya banyak sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada salah apa baik itu di mata masyarakat, Bapak Ibu siap. Nah, ini kita sudah mengajarkan siap-siap tapi gurunya malas-malasan. Kalau Bapak Ibu aja sudah malas, bagaimana dengan anak didik kita Bapak Ibu? Ingatkan bahwa itu tugas dan kewajiban kita Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap tolong untuk Bapak Ibu jangan menganggap sepele hal-hal yang biasa datang, biasa muncul ya. Kalaupun yang ada halangannya, izin Bapak Ibu. Nah, kalau kita menjadi manusia itu kan menjadi manusia yang beradab seperti itu. Kalau ada izinnya, kalau mau Bapak Ibu dikatakan beradab, ya setidaknya kan ada izin. Ya, tidak dengan saya, dengan wakil-wakil. Tapi kalau menghilang, nggak ada sama sekali berita, nah itu nggak enak pula kalau saya ngomongkan kita harus menjadi manusia beradab, ya gitu. Kan adabnya seperti itu. Nah ini nggak ada, kadang hilang saja, ya. Nah seperti itu. Nah, berkenaan dengan ini sudah lari-lari sedikit dari sini Bapak Ibu, karena mumpung kesempatan yang seperti ini kadang-kadang kita jarang. Saya tidak mau juga mengganggu terus Bapak Ibu, karena kita tahu sendiri jam kurang, guru kurang kan Bapak Ibu. Jadi banyaknya anak-anak tertinggal pelajaran nanti kalau selalu akan mengumpulkan guru gitu ya. Nah jadi saya harap dengan yang datang ini, saya berterima kasih Bapak Ibu sudah mau bekerja sama dan sudah melaksanakan tugas dengan baik ya Bapak Ibu. Nah untuk sekarang ini Bapak Ibu untuk diketahui masalah lafkin ini, laporan kinerja Bapak Ibu semuanya nanti benar-benar mungkin akan kami proses Bapak Ibu ya. Tentu saja saya terutama mungkin minta bantuan wakil dan operator ya juga, jadi mohon kerjasamanya karena pekerjaan juga saya selaku kepala sekolah kan banyak Bapak Ibu, jadi saya akan mengfungsikan juga wakil-wakil saya itu seseorang juga yang punya hak wewenang untuk menilai Bapak Ibu semuanya ya. Ketika itu tidak layak, jadi saya pun mohon maaf lahir batin Bapak Ibu kalau memang tidak bisa okekan benar laporan kinerja seperti itu. Jadi tolong saling harga menghargai Bapak Ibu ya, saling harga menghargai Bapak Ibu wakil saya juga ya. Jadi kami ada kerjasamanya nanti yang memang akan membuka laporan kinerja Bapak Ibu semuanya ya. Ini bagian dari penilaian juga hari ini. Misalnya hari ini bagaimana saya mau
melihat kinerja Bapak Ibu bagus kalau Bapak Ibu itu nggak ada di tempat seperti ini. Ya, Bapak Ibu, menjadi kekurangan bagi Bapak Ibu penilaian. Kalau di kesempatan-kesempatan yang seharusnya kita secara profesional harus ada, berada dan mengikuti, tapi tidak diikuti. Nah, bagaimana di situ saya mau menilai kinerja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri tidak disiplin, tidak profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari. Silakan, nggak apa-apa terlambat, Pak Ali. Ya, itu untuk Lapkin ya. Kemudian Lapkin itu juga Bapak Ibu tolong membuat laporan itu jangan sampai Bapak Ibu itu yang banyak lagalong ada-ada misalnya ya, kadang bawa foto-foto uang juga itulah galong. Jadi agak-agak ini agak jangan nolak. Nah, ya jawablah dari Bapak Ibu. Jadi kami mohon jangan banyak sandiwara ini lah Bapak Ibu ya. Jadi tolong untuk kami menilai baik tidaknya itu kan baik bagus datang dari Ibu Bapak dulu. Ya kami akan memberikan terbaik tentu Bapak Ibu. Ya mungkin pula kami tidak jahat sama orang ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik, pasti kami pun akan bisa lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya banyak hal-hal lain yang mau saya sampaikan, tapi berhubung gak lengkap saya ini, mungkin saya akan nanti aja saya potong-potong yang saya catat tadi. Tapi ada yang sifatnya ini yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu, sifatnya agak mau cepat ya. Masalah program Bank Mandiri Bapak Ibu, saya minta bantuan karena awal kemarin sudah didaftarkan sebanyak 1.200 tabungan ya. Mohon kerjasamanya besok untuk kelas 7, 8, 9 ya. Itu silakan Bapak Ibu mendata di kelasnya masing-masing siapa yang akan mengambil. Saya rasa itu Bapak Ibu harus pintar menjelaskan. Itu gratis Bapak Ibu, sesuai dengan yang pertama kemarin, gratis, bahkan rekening itu akan diisi oleh Bank Mandiri ya. Dari awal kemarin dijelaskan 15.000 ya, dijelaskan 15.000 ya, 5.000 untuk ke rekening siswa, 5.000 untuk ibu bapak guru bantuan dari Bank Mandiri ya, kemudian 5.000 untuk sekolah. Jadi nanti untuk sekolah apa kita berikan apa untuk kebutuhan sekolah seperti itu. Nah jadi ini kan program bagus yang kita harus sosialisasikan kepada siswa kita. Kalau data yang masuk dari Bank Mandiri, saya baru sedikit sekali. Ini dari kelas 79 siapa walinya ya? Ayu baru 14 orang. Oh ada tambahan yang baru saya. Oh ya 18 betul 18 ya. Ayu 78 siapa? Ya? Amsri baru 10 Bapak Ibu. 75 siapa 75? Uus, kalau suaminya sakit Uus ya. Uus baru 4, baru sedikit lagi. 76 siapa 76? Hah? Messi baru 16. Messi sayang, tolong sosialisasikan Messi karena ini tidak banyak ya. Orang masih dengan cuma-cuma uang sama kita, tolong sambut yang baik ini karena mereka promosi ya Bapak Ibu. 74 siapa nih? Ibu ini ya 13 baru ya, tolong sosialisasikan lagi besok. Hari ini Bapak Ibu silakan ngomong di grup, yang jelas besok bawa kakaknya sama apa ini? Sama KTP aku ya 73 sama 73 Dewi baru dua masih gede baru dua tahun itu yang mereka semuanya ini kan di sana
ya bantu Bank Mandiri telah memberikan program terbaik untuk kita. Kita harus sambut baik dan kita memang berjanji kemarin akan membantu sehingga mereka menggelontorkan rekening yang gratis, malah memberikan masukan rekening ke rekening masing-masing sebanyak 1.200 ini ya. 72 siapa yang 72? Resti banyak ini 26 orang sudah tahu banyak ke Resti. 71 Resti 10 deh sekarang ya. Kalau sosialisasikan lagi besok kami berharap kita dapat semua, karena kemarin Bank Mandiri datang, kalau SMP 4 menolak kami akan jual ke SMP 50 ya. Sayang jangan, saya minta waktu lagi sampai hari Jumat nanti sebulan. Sayang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian program Bank Mandiri ini Bapak Ibu juga, Bank Mandiri ada akan memberikan bantuan. Memang proposal sudah kami masukkan ya, yang kemarin permintaannya tuh lumayan besar Bapak Ibu. Perbaikan yang kami ajukan, perbaikan kamar baca, pojok baca, kemudian perbaikan perpustakaan, pengecatan ruang-ruang kelas, kemudian lapangan. Nah, kami masih menunggu apa yang akan dapat, tapi yang jelas mereka sudah minta semua proposal, kemudian data sekolah kita. Mereka kemungkinan katanya insya Allah oke, tapi dengan catatan mungkin nanti ada launchingnya kalau sudah bekerja nanti ya. Launchingnya mereka juga minta, berharap nih Bapak Ibu ya, di kala launching mereka mungkin ada simbolis yang mengundang dari Bank Mandiri Pusat ya, kemudian mengundang wali kota kalau memang terlaksana. Jadi kita juga harus siap-siap kalau memang sudah oke semua nanti. Nah, saya berharap juga untuk Ibu Bapak Guru ya, kami mendata, kami takut waktu nanti pelaksanaan acara jangan sampai ada semacam orang Bank Mandiri pimpinan pusat mengatakan punya saudara rekening semua Bank Mandiri untuk Bapak Ibu guru. Kalau murid kan jelas sudah semua kan. Dari guru kita seluruhnya berjumlah masih 60 ada ya? Oh ya. Nah, dari 60 ini cuman ada berapa tadi? 15 yang punya rekening Mandiri. Jadi saya juga membantu Bapak Ibu karena ini bentuk kerjasama kita, yang saya mengajukan juga pekerjaan dan saya mengajukan untuk rekening anak dengan bebas bayar, malah mereka yang membayar kita terima. Jadi saya juga mohon kepada Bapak Ibu menghimbau yang belum punya rekening Mandiri tolong buka juga Bapak Ibu ya. Apa-apa cuman walaupun isi cuma 25.000 tapi yang jelas juga nggak akan terlalu mengurangi ini Ibu. Yang jelas ini saya minta tolong karena program kita ada dengan Bank Mandiri ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu buka juga nanti ya untuk memecah-pecah tabungan Bapak Ibu, jangan hanya uang sukses, tabungan juga ke Bank Mandiri ya, karena kita ada bentuk kerjasama seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, tolong untuk disosialisasikan, sosialisasikan kalau bisa WA nanti sore ini atau malam nanti sama anak-anak ya, untuk kelas 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9 seluruhnya, karena kalau kemarin memang baru berjalan kelas 7. Nah sekarang langsung keluar buku rekening itu 19.200 itu. Jadi kelas untuk wali kelas 8 dan 9 juga silakan bekerja masing-masing ya Bapak Ibu. Nah kemudian hal-hal lain paksa saya coret dulu karena kita tidak lengkap Bapak Ibu, dan kali saja nanti saya sampaikan. Itu saja karena kita juga dengan waktu keterbatasan, tentunya banyak yang akan disampaikan oleh Ibu Bapak Guru kita yang telah mendapat pelatihan, Ibu Messi, Pak Ilham ya. Jadi itu saja dulu dari saya. Mungkin lain kali ada hal-hal yang lain kali saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Yang jelas di kesempatan hari ini yang datang saya apresiasi, yang tidak datang saya berikan mungkin nanti saya panggil. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
dilanjutkan kembali, saya serahkan ke operator. Kalau saya Bapak Ibu nanti diwakilkan menjelaskan misi dan Pak Ilham, karena waktu dan sesuatu hal saya harus mengerjakan tugas, banyak sekali tugas sekarang ini. Tugas sebagai mentor bakal sampai kepala sekolah juga sudah menumpuk. Jadi mungkin saya nggak sampai habis. Silahkan Ibu Messi dengan Ilham sesuai dengan janji, memang betul-betul maju, tak apa-apa Pak Ilham ya, yang maju sesuai PR-nya. Mereka juga biar menjelaskan apakah pemahaman mereka yang kita berikan sudah bisa diterima olehnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ketua Papua kita, Ibu Mas Taslim Arief Suri, Terima kasih banyak, dengan sedikit informasi saja. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat saya mengumpulkan nama mahasiswa lengkap dengan WA-nya dan WA orang tua. Itu keperluannya untuk pelaksanaan TKA. TKA itu tes kompetensi akademik untuk kelas 9 sebenarnya. Tapi kebetulan ada teman belajar yang kita sudah kerjasama lama dengan mereka. Jadi sehingga anak kita diikutkan seluruhnya kelas 7, 8, dan 9 untuk hari Rabu mengikutinya. Jadi tolong semua guru kerjasamanya untuk nanti ikut mengawasi ya, jadi masuklah di kelas masing-masing seperti biasa, tidak ada jadwal khusus. Kita masuk jam pertama misalnya di kelas 7 berapa, masuklah di situ. Nanti hanya mengawasi saja karena mereka menggunakan HP. Jadi tolong nanti diinformasikan kepada anak kita semua bawa HP untuk hari Rabu pelaksanaan TKA. Mereka belajar sambil berlomba. Jadi itu nanti dianggap babak penyisihan. Semua itu babak penyisihan. Tapi itu sekaligus untuk mengingatkan bahwa nanti soal-soal TKA seperti itu yang terutama. Kemudian dari masalah lagu yang ibu itu tolong disesuaikan kalimat-kalimat yang di dalam dengan situasinya. Misalnya di situ saya baca tadi keagamaan ya, ada yang tulisan apa itu keagamaan. Nah, misalnya keagamaan itu apa sih keagamaan itu? Jangan kan di situ dibuat keagamaan, terus kamu boleh copy keagamaan itu di situ. Padahal kamu mendampingi orang lagi ngaji, begitu biasa saja di situ mendampingi orang yang mengaji, seperti itu bahasanya. Jangan disamakan dengan yang sudah ada tertulis di aplikasi seperti itu. Begitu juga dengan waktunya. Misalnya kamu kan buat waktunya mengaji itu berapa menit, jangan di situ dibuat 80 menit, buat 80 menit, padahal mengaji itu cuma berapa menitnya. Itu. Kemudian situasinya, misalnya kamu foto jam 11, jam 10 misalnya. Setahu saya jam 10 itu di kelas. Nah itu ada di lapangan, kecuali berolahraga nih. Ada di lapangan fotonya, itu diterima seperti itu. Itu mengenai lakin dan lengkap dengan tanggal, lokasi. Itu ada di dalam kameranya itu untuk yang lakin tadi. Nah itu saja mungkin. Kemudian setelah nanti ada TKA itu akan dilanjutkan untuk kelas 9 yaitu TO TKA ya. Jadi kalau karena TKA itu pengganti dari ujian nasional. Menurut informasi ujian nasional akan diadakan bulan November. Jadi tapi kita belum ada kepastiannya. Tapi direncanakan Februari itu TKA untuk kelas 9. Boleh tidak ikut TKA, tetapi yang tidak itu tidak boleh melanjut. Yang bahas solo itu kan, tidak mungkin batas SMP kayak tidak itu. Sama baik harusnya ikut. Diomongin situ boleh tidak ikut, tapi tidak boleh melanjut. Jadi itulah bahasa-bahasa orang di atas sana. Oke, itu saja informasi sedikit dari saya. Terima kasih, mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Tidak ada apa-apanya. Itu
Untuk teman belajar tadi kami mengawas harusnya ada slide ini tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada niat, aku juga tidak ada niat apa-apa. Bekerja dengan ikhlas. Oke, terima kasih. Menolak dari kami. Mungkin langsung dengan Bu Messi aja ya. Masih ada berapa? Silakan Bu Messi. Nah, ya sudah ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Susna yang di SPMPD dan juga Ibu Ustaz Hamka SPD beberapa tanggapan, masukan untuk perbaikan kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Inilah yang terjadi di fase sekarang ini. Jadi harus berbenah diri. Mungkin yang dimaksudkan Ibu Masta tadi deskripsinya, ya. Kalau waktunya sudah ada deskripsinya, jangan keagamaan. Kalau maksudnya deskripsinya menemani anak sedang membaca tadarus dan sebagainya. Cari kata-kata yang kira-kira pas untuk waktunya. Itu yang kira-kira yang bisa kami kasihkan. Berikut kita mulai kegiatan diseminasi pembelajaran dalamnya dengan beberapa produk modul ajar yang sudah dikirimkan. Nah, untuk yang pertama ini apa mau mandiri atau kita pakai spin wheel? Pakai spin gitu. Nah, itu ya. Yang masuk hari ini baru berapa mapel ya? Ada PS, ada PKN, PAI, IPA di situ. Ada juga matematika, SBK. Nah, SBK kalau kirim ke Ibu Messi. Ya, matematika, BK ada, bahasa Indonesia ada. Nah, kalau dikirim ke Ibu Messi, kita ambil beberapa sampel saja ya Bapak Ibu, mengingat waktu juga. Jadi beberapa sampel, ada beberapa pembelajaran saja dalam hal ini, mengingat nanti kalau memang tercukupi semuanya, salah kita lanjutkan. Apa lagi? Bahasa Inggris ada? Nah, kalau belum prom itu tadi kalau belum masukkanlah dalam ini. Ada lagi olahraga mungkin. Nah, ditulis begitu, ada olahraga. Mau lagi, apa lagi? Inggris. Nah, 2, 4, 6, 8, 9. Satu lagi ya? PKN. Oke, sudah. Ada tik, gimana? Tik, TK. Selain tulis, udah. Oke, gimana ini? Sebelumnya kirim dulu ke Ibu Messi. Ya. Oke, ini adil ya. Tidak ada bentuk diskriminatif ini. Semuanya mempunyai kesempatan. Apa itu? Tik. Oh, boleh. Jadi algoritmanya bermain. Mulok, ada mulok. Oh, ini kita cuma bahasa Lembang misalnya. Oke. Cuman belum ada kurikulumnya. Harus ya? Harus ya? Oke.
present, kalau kita spin mulai dapatnya pohon untuk guru mapelnya maju ke depan. Ada yang menyajikan, ada yang mempresentkan, mungkin ada bagian tulen di situ. Jadi disitulah majulah kalau mapel yang ditunjuk, ya. Oke. Kok deg-degan nih? Bu, ini izin bisa dimulai kan? Ya, silakan Bu Desi. Sah ini ya. Jadi tidak ada bentuk diskriminatif apapun ya. Sah ini silakan Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Ya. Oke, silakan ibu-ibu IPA ini yang ngajar IPA, IPA murni, IPA murni. Silakan. Sebenarnya kami yang duluan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, sepanjang saya di sini 2018 banyak ini ngomong ini. Ada 7 ngomong 8 nih. Dari mulai Laharahab, Ismeri, Farida, Umayyah, Jamila, banyak. Ini sisanya ini lah yang bertahan ini sisanya. Kekurangan dulu, jadi mohon maaf gitu. Jadi pada kesempatan ini kebetulan ini mapelnya IPA mengambil materi tentang sistem koordinasi, ya, mengambil materi tentang koordinasi. Jadi kita masih rujukannya adalah di fase D, kelas 9 fase D ganjil. Untuk alokasi waktunya 2 JP atau 2 kali 40 menit tahun pelajaran 2025-2026. Jadi ini prom juga, oke. Prom yang kami buatkan jadi rapi ke. Jadi sekali lagi tidak apa-apa kita memanfaatkan digital ini tadi, tidak apa-apa. Jadi ada istilah hari ini itu ATM kan? Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, tidak usah kerja keras gitu, kerja cerdas saja. Jadi guna ke AI itu lagi kita ilustrasikan. Jadi identifikasi kesiapan peserta didik dalam hal ini adalah peserta didik telah mempelajari inisiasi kita awal-awalan tentang sel dan organisasi kehidupan pada kelas 7. Dilanjutkan dengan pertemuan siap dan termasuk di fakultas di bab pertama. Terus minat peserta tertarik kerja untuk tubuh manusia terutama bagian apa?
sekalian sedikit informasi, saraf itu ditandai dengan sistem kerja saraf itu ditandai ada 3 subtemanya. Itu yang pertama itu sel saraf, terus yang kedua itu ada endokrin, yang ketiga itu indera. Nah, seperti itu. Jadi latar belakangnya pendidikan lingkungan tentang kesehatan dari belajar pojok dan informasi media, pemahaman ilmiah dan sistem koordinasi reproduksi dan homeostatis yang diperlukan di perdagangan. Nah, untuk kebutuhan belajarnya kami melibatkan ada 3 kebutuhan belajar, ada visual, auditory, dan kinestetik. Visual ini kita misalkan saja kalau di kelompok di kelas itu siswanya ada 21. Nah, siswa 21 itu kami bagi menjadi 3 kebutuhan belajar. Anak-anak ini kan punya kecenderungan ada yang belajarnya sekolah fokus Pak, cuman kalau nonton oke. Nah, jadi itu ditandai dengan visual. Aku ini bisa dengar sepanjang apa yang aku dengar itu yang aku belajar. Nah, itu auditori. Terus kinestetis adalah biasanya lebih ke pemahaman dan pemecahan masalah. Lanjut. Karakteristik materi pembelajaran. Nah, di sini jenis pembuatan yang akan dicapai ada 2. Konseptual ini konseptual itu yang sudah terjadi, ya, konseptual biasa sehari-hari. Terus yang kedua adalah prosedural, mengurutkan jalannya langsung pada sistem saraf, jelaskan alur siklus menstruasi dan menganalisis diagram kandungan homeostatis. Terus relevan dengan kehidupan dunia nyata yang tadi, ya. Berikutnya adalah tingkat kesulitan kompleks dan juga struktur materi dimulai dari sistem kontrol, koordinasi dilanjutkan dengan sistem keberlangsungan jenis dan diakhiri dengan pemeliharaan kondisi internal homeostatis dan menunjukkan kekaitan. Jadi materi ini kekaitannya sampai satu bab kedua. Ya, next. Nah, integrasi nilai dan karakter. Nah, ini dalam pembelajaran dalam ini harus masuk semuanya. Harus masuk. Jadi integritas karakter kan. Jadi keimanan, ketakwaan, mengandung kapasitas, sistem darah tubuh sebagai ciptaan Tuhan. Itu tetap dalam satu runutan yang sama. Yang kedua adalah bernalar kritis, menganalisis dampak additif jadi sistem saraf. Ya. Yang ketiga itu kreativitas, membuat poster atau media kampanye tentang bahaya narkoba dan pentingnya kesehatan reproduksi. Terus kolaboratif gotong royong, bekerja kelompok untuk melakukan survei dan menyusun laporan proyek. Nah, ini kalau saya buat ini untuk sumatif juga boleh. Seperti itu ya. Terus ada kepedulian membutuhkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dari orang lain, juga isu-isu sosial terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini dimensi lulusannya apa itu? Dimensi lulusan kemarin yang pertama itu keimanan ketakwaan, keluargaan, dengan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian dan kesehatan serta komunikatif. Jadi 8, 3, 3, 4 itu kemarin kita lihat. Nah, ini capaian pembelajarannya yang pertama itu adalah di fase di pemahaman IPA, penilaian hasil identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristis, menganalisis klasifikasi SIPA dan perubahan materi. Lanjut. Itu karangan saja. Poinnya keterampilan proses mengamati, kami akan memprediksi, merencanakan, memproses, menganalisis, mengevaluasi dan refleksi. Lanjut lagi, nah ini poin yang berikutnya adalah lintas disiplin itu, karena kita ini berbicara masalah sistem kerja saraf. Sistem kerja saraf itu ada yang namanya gerak refleks. Gerak refleks itu adalah gerak yang tidak terkontrol, tiba-tiba, gerak cepat secara tiba-tiba. Nah, ini karena ini sifatnya saraf, itu akan berhubungan dengan PJOK, kesehatan reproduksi dapat dampak terhadap kesehatan fisik. Terus juga ada IPS melakukan survei sosial tentang penggunaan konsep kontrasepsi kalau untuk yang reproduksinya nanti, dan juga menganalisis data demografi. Bahasa Indonesia menyusun pertanyaan wawancara baik ini untuk sumatifnya. Terus yang terakhir itu mengelola data kuantitatif dari survei. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini akan kami ilustrasikan adalah untuk pertemuan yang pertama ini menganalisis struktur dan fungsi sistem saraf alat indera pada manusia dengan topik tubuhku pusat kendali cerdas. Mengenal saraf dan indera kehidupan sehari-hari. Topik ini sebagai konteks utama untuk mendorong siswa menerapkan konsep biologi dalam pengembangan kesehatan masyarakat yang nyata dan relevan. Berikutnya ada kerangka pembelajaran, ada pedagogi di sini. Pedagogi ini kami karena ini ada proyek nanti di akhir, jadi ada PJBL dan inquiry based learning dengan pendekatan deep learning, mindful, meaningful, joyful learning. Mindful, siswa
diajak menyadari tubuhnya, coba merasakan denyut nyati, menguji refleks lutut atau menutup mata dengan mengenali dengan. Nah ini ada yang namanya sistem kerja stroke, ya. Kerja stroke itu menganalisa sampai di mana indera kita itu berfungsi dengan baik tidak. Itu untuk mindfulnya. Terus untuk mindfulnya menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, bagaimana gangguan sistem saraf mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi studi kasusnya ada kisah atlet penderita Parkinson atau juga orang gangguan penglihatan dan pendengaran. Ini untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Itu memberikan pendekatan bermaknanya. Terus yang menyenangkan adalah melakukan eksperimen sederhana dengan tes kepekaan kulit dan efek stroke yang sudah saya bilang. Nanti kita ujikan juga efek stroke itu tadi. Bapak Ibu bisa tidak kira-kira kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu sebagai anak muridnya. Nanti setelah saya bacakan dulu. Terus metode pembelajarannya ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi, survei, dan lapangan presentasi. Strategi pembelajarannya ada diferensiasi konten. Kami ini sudah menyediakan juga ada beberapa video di situ, diferensiasi proses, kasus terkait gangguan hormon, wawancara dan segala macamnya, dan diferensiasi produk, laporan proyek dapat disediakan untuk poster, infografi, presentasi digital, video dan foto. Nah, bagian ini ada kemitraan pembelajaran. Kemitraannya bekerjasama dengan guru BK, terus juga dengan lingkungan sekolah, melibatkan orang tua, atau kombinasi dengan posyandu, puskesmas, boleh. Terus juga mitra digital menggunakan aplikasi survei online. Untuk yang luar sekolah kan kadang-kadang kita kayak kemarin jantung sehat, nah itu bisa dijadikan kemitraan. Atau juga dari puskes yang setiap tahunnya kayaknya ada di pembagian penambah darah, nah itu juga masuk dalam kemitraan kita, orang di luar dari kita maksudnya. Terus mitra digital menggunakan survei Google Form belum berguna pengumpulan data dan survei. Terus lingkungan belajarnya fisik biasa ya, virtual, terus budaya belajar langsung ke pemanfaatan digital. Sebenarnya untuk kategori pembelajaran dalam ini harus ada nih pembelajaran digital nih, harus ada. Nah itu poinnya, harus ada. Nah apapun sebenarnya harus ada. Atau juga kita media digital, media kalau di IPA ada carta di sini. Ada carta, kalau IPS ada carta juga, carta global, peta. Nah itu masuk dalam media juga, media pembelajaran. Terus ada penilaian dari basis nah terus dilanjutkan dengan langkah pembelajaran terintegrasi. Di sini ada kegiatan pendahuluan 10 menit, orientasi, salam. Nah di sini kegiatannya joyful. Sebenarnya kategori untuk perlahan dalam tidak semuanya juga harus dimasukkan. Seperti yang kami jelaskan kemarin, itu kan ada yang bermakna saja, atau combine dengan mindful, atau bermakna dengan joyful, seperti itu. Tidak apa-apa, asal masuk pembelajaran mendalamnya asal masuk. Jadi sila orientasi, motivasi, dan penyampaian tujuan. Nah, efek stroke nanti kita belajar waktu. Berikutnya ada kegiatan inti, eksplorasi konsepnya. Ini kebetulan saya adopsi juga di halaman 24 dan 26 di buku paket. Jadi tadi ada kerja kelompok, terus juga ada diskusi dan semacamnya. Lanjutkan ada mindful di sini, konsep permaknanya menghubungkan dengan konsep responsif. Terus di kegiatan penutup kami ada refleksi, indera, rangkuman, tindak lanjut, dan juga penutup salam dan doa. Berikut asesmen pembelajarannya. Nah, di sini kami tampilkan ada formatif dan sumatif. Sumatifnya terutama survei tadi, survei penilaian data secara jelas, jumlah responden di SKB dan lain-lain. Terus juga di sini ada formatif, latihan tanya jawab, diskusi kelompok, dan latihan soal ini. Nah, ini tertulis tentang ini saja ya, contoh dari asesmen formatif. Nah, saya ujikan juga Bapak Ibu untuk uji stroke, ya.
untuk uji stroke. Nah, kami minta kita ini dulu. Kita coba latihan dulu dengan ibu berkenaan dengan uji stroke ini dulu. Nah, ini oke. Tolong dibaca dulu. Kita latihan dikit ya, sekadar tahu speaking boleh nggak? Ya, ini masalah dulu kita. Berikut cara uji stroke. Uji stroke ini menguji sinkron nggak antara otak, mata dengan mulut. Nah ini ada nih mindful, meaningful, dan joyful. Jadi di situ poinnya adalah peserta diminta untuk membaca kata-kata berwarna yang dicetak dengan tinta warna yang kongruen. Kongruen itu sama ya, yang sama atau yang tidak kongruen. Nah ini yang pertama itu yang kongruen, yang kedua ada tidak kongruen, yang ketiga adalah peserta diminta untuk menyebutkan warna yang sebenarnya dari kata-kata tersebut. Kira-kira paham tak di bahasanya? Paham ya? Kita mulai ya. Kita mulai. Poinnya adalah peserta diminta untuk menyebutkan warna dari kata. Warna dari kata. Nah, warna dari kata. Oke, kita mulai kira-kira. Nah, itu ya. Warnanya. Itu uji stroke nih. Oke? Bukan kata-katanya, warnanya. Ini kan udah poin ketiga. Kata-kata, warna yang sebenarnya dari kata-kata. Oke? Siap kira-kira? 1, 2. Ulang dulu. Ya, poin ketiga. Peserta diminta untuk menyebutkan warna yang sebenarnya. Warna yang sebenarnya. Oke? Ya, oke? Siap. Apa kalau masih yang ini? Oke, 1, 2, ulangi. 3. Dan kalau poin efek siapa mau mana ini ada pertanyaannya, mengapa kalian kesulitan membaca warna? Jelaskan perang yang terjadi di otak kalian pada saat melaksanakan. Nah itu kurang asupan ini. Nah ternyata jawabannya ini. Jawabannya karena otak manusia lebih cepat di aktivitas membaca dibandingkan dengan mengasosiasikan sesuatu. Makanya kita belibet tadi, hitam belibet tadi. Atau bisa dibilang otak manusia lebih cepat mengenali kata dibandingkan warna. Nah ini masuk tak pembelajaran mendalam menurut Bapak Ibu sekalian? Nah, kan ada bermaknanya di sini kan, berkesadaran, sama-sama sadar melihatnya. Terus itu bermakna mengembirakan, ada kekeliruan tadi segala macam. Nah, bentuk yang sederhana seperti ini yang dimaksud oleh Kementerian Pendidikan itu. Jadi kita menyempilkan ini menarik atau tidak. Nah, di pembelajaran ini inilah kira-kira. Ada satu lagi, Bu. Mau kita satu lagi? Satu lagi. Nah, ini uji stroke. Jadi aku butuh alat bantu sebenarnya. Oke. Nah, balik lagi uji stroke itu melihat center antara otak. Kalau tadi kan otak, mata dengan mulut. Nah ini otak dengan kuping, sama tangan, ya. Nah, Bapak Ibu, ini gak usah dihiraukan. Bapak Ibu, ya mohon maaf bukan nyuruh nih. Pejam ke mata, cari sumber suaranya di mana. Saya punya alat di sini barusan tadi punya alat. Nanti saya ketok, Bapak Ibu tutup mata saja, tunjuk ke arah mana. Nah itu untuk menguji stroke itu. Apakah kuping kita dan tangan kita di center atau tidak, seperti itu.
Nah, itu yang konseptualnya, kontekstualnya di situ. Jadi lagi, emang biasanya jam segini nih mamang bakso ini lewat. Nah, itu stropnya. Jadi dapat kan meaningful, kesedaran, joyful. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam hal ini. Ya seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang kira-kira dapat kami sampaikan dari pembelajaran IPA ini sendiri. Oh, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan dari ini kami, dari penyajian kami, silakan. Kami sifatnya intinya sih dari pembelajaran mendalam ini ada 3 kira-kira intinya. Oke, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Itulah kira-kira contohnya. Jadi kita buat di kelas itu tadi. Jadi tak pakai lagi anak itu monoton dengan gurunya, udah ada lagi. Atau gurunya sering marah-marah, misalnya marah sering ini, ibu itu tugas terus, jadi tidak ada lagi. Jadi kita coba diajak seperti itu. Jadi anak-anak ini punya makna di dalam pembelajaran sendiri. Memang berat sebenarnya, berat. Cuma itu tadi kami bingung stop tadi kok ada nih di antara kita, di sekitar kita, nanti itu bisa. Nah itu ya, kalau nak ini ya balik lagi kayak propernya kayak kita melibatkan kanvas segala macam gitu. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk sekalian. Nah ini insya Allah nanti akan kami bagi, kalau memang ini jadi rujukan kita akan kami bagi ke grup. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama baik secara kondisi untuk kehidupan yang lebih baik ya, untuk pembahasan tentang model pembelajaran dalam disiplin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan atau sudah pas. Bu masa? Oke, pada dasarnya sudah cukup sih, sudah bagus. Jadi yang mau saya tanyakan tentang deskripsi yang 3 bermakna tadi ya, mindful, joyful, dengan itu. Apakah di setiap modul ajar itu harus dituliskan atau cukup misalnya tuh siswa bermain peran saja tanpa ditulis kata seperti itu kan, dituliskan mindful learning itu. Nah misalnya, jadi apakah ada kata-kata itu atau cukup tidak tertulis tapi tersirat maksudnya. Nah seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan itu. Oke, enggak itu saja. Oke, terima kasih Bu. Sayangnya itu aku juga sudah tadi juga. Sayangnya jawaban dari pasien kan harus tersurat di dalam modulnya, harus ada. Walaupun dia tidak mengaitkan, kalau ini kan contoh ada batas PIBN ini ya, walaupun tidak itu harus ada. Nah sama kayak contoh yang SMP 30 kemarin. Ini Bu, ini yang kemarin. Oke, itulah kata kasihkan. Nah Bu, tidak juga ditulis nggak apa-apa Bu, tapi harus ada Bu. Harus ada. Boleh dibuat blok-blok ini. Ya, bloknya kan. Nah, Di bloknya ini.
itu bahwa itu Bahwa ini bermakna, atau ini yang bermakna. Nah itu namanya yang tersurat. Kalau yang Bapak tadi tersurat. surat dilakukan yang betul kan, ditulis. Ya. Nah ini diterima nih. Yang agama ini boleh. Seperti ini. Yo, pokoknya kata-kata berkesadaran bermakna itu harus ada di modul itu kan. Tadi kan di kegiatan awal tuh ada prinsipnya berkesadaran bermakna. Nah itu di sini menerima, merespon segala macam. Nah ini yang harus ada tadi. Berikut juga dengan kegiatan intinya. Nah di sini kan diorientasi ke masalah, membuka masalah dan macam-macam. Jangan dekatin dia maksudnya. Jangan dekatin dia. Sebenarnya dulu itu sudah ada. Hanya saja ini ditekan lagi, lebih ditekan lagi. Ini maksudnya nih. Karena kemarin itu sudah ada karakter. Karakter ini sudah termasuk dalam bahan dimensi itu sebenarnya. Ya, Di sini dianggap lagi tiga itu. kasarnya sih ya namanya ada pembeda antara laut dan baru gitu kan. Pada dasarnya gawe itu sudah lama, sudah ada. Ya, hanya saja kita tol lagi. Kalau kita ngetik kan di pol kenian itu berkesadaran, bermakna dan membiarkan itu kira-kira. Oke, terima kasih Bu Master. Ada lagi kira-kira? Aku cukup. Kalau kita cukupkan artinya dilanjutkan dengan mapel SPK ya. Sekali lagi kami trio Kwek. Terima kasih untuk penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk SPK. Leda. Aku sholat dulu ya. Iya, sila yuk. Ya, 2 mapel deh yuk, udah cukup 2 baik. 2 baik, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya mau seni rupa kelas 8 ya, dengan proyek menggambar ya, dengan judul rencana pembelajaran kita modul FPP mendalam dengan kelas 7 semester ganjil ya, yang akan kita materinya menggambar perspektif. Alokasinya 2 jam, 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit. Modul pembelajaran mendalam deep learning berbasis kontekstual.
identitas pembelajaran yaitu kompetensi awalnya peserta didik mengenal garis, bentuk dasar dan ruang perdagangan. Ya, itu artinya apa? Kita perlunya ada unsur-unsur dalam menggambar. Ya, kebutuhan belajar yaitu peserta didik yang terbiasa menggambar, diberi tantangan kemudian mengembangkan kreativitas digital. Karena namanya bersifat seni, pembelajaran yang bersifat dengan kreatif, inovatif dan mempunyai keindahan-keindahan estetika yang lebih daripada yang sudah ada. Jadi kembangkan kembali bentuk kreatifannya, mengembangkan kreativitas digital. Peserta didik yang kesulitan diberi panduan bertahap. Jadi diajarkan secara bertahap tentang unsur-unsur seni budaya, unsur-unsur seni rupa, ya. Karena 4 mata pelajaran seni musik, seni rupa, seni dan seni teater semua mempunyai unsur-unsur seni. Ya, kemudian diapresiasi proses dan produk sesuai dengan kemampuan. Yang kita akan ambilkan yaitu peserta didik mempelajari pembelajaran perspektif. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep perspektif atau satu titik atau 2 titik. Jadi satu arah yang akan dituju atau 2 arah yang akan dituju. Jadi membuat seperti kayak segitiga gambar. Ya, nah peserta didik mampu membuat gambar perspektif sederhana, manual digital dengan tepat. Peserta didik mampu mengaitkan perspektif dengan kehidupan nyata, jalan, gedung, interior. Ya, kalau jalan kan berbentuk. Iya, iya. Nah, kalau ya itulah namanya menggambar perspektif. Ini satu titik seperti saya tegak, bisa titik menuju saya semua, ya. Nah, kalau 2 titik 2 dari sini, jadi 2 titik dari 2. Itu namanya menggambar perspektif, ya. Kemudian peserta didik menampilkan kreativitas. Seperti contohnya kayak ruangan ini dibangun dibentuk dengan kreativitas. Mau bentuk peta, bulat misalnya, ya, atau mau seperti segitiga, kreativitas. Ya, kemudian adanya kerapian. Ini kan rapi kan? Nah, kalau dicatnya jelek, nggak enak kita mandangnya, nggak ada kreativitas namanya. Ya kan, tanpa keindahan namanya. Kalau ini rapi, bersih, putih, ada biru-biru, ada langit-langitnya, ini berarti artinya apa? Ini berartinya adanya kerapian, keindahan. Nah, contoh seperti Bapak Ibu yang duduk sini, nyaman kan duduk sini? Nyaman. Karena kenapa? Penuh keindahan. Ada jam, ya. Kemudian ada AC, tambah lagi. Kemudian tempat duduk dengan yang rapi, ya kan? Dengan halaman yang rapi, ya kan? Kerapian dan ketepatan dalam mengambil perspektif. Ketepatannya bentuknya seperti apa? Misalnya bangun gedung, jalan, atau interior. Ini gedung misalnya, karena ruangan. Ini kan ini ya dengan mengambil perspektif untuk kerapian. Ya, kemudian sesuai dengan materi pembelajarannya, ya. Pengertian perspektif, unsur perspektif, titik hilang. Ini titik hilang dan titik namanya. Oh ya, yang C-nya sebenarnya ada, cuman kan kita baru buat sebenarnya C-nya seperti ini. Yang C yaitu profil lulusan 8 dimensi, yaitu kreativitas. Ya, kreativitas adanya kreativitas dalam menggambar, kemandirian. Anak-anak mempunyai daya cipta yang tinggi untuk menggambar, ya, daya cipta yang tinggi, untuk kreativitas yang tinggi, untuk inovasi yang tinggi, inovatif yang tinggi, bangun seindah mungkin, ya. Kemudian kemandirian, anak-anak mempunyai kemandirian
bagaimana dia menciptakan ruangan ini, bangunan ini akan menjadi indah dan enak untuk dilihat, untuk digambar, ya, untuk dibentuk, untuk ditepati, untuk dipakai dan lain sebagainya. Kemudian adanya kolaborasi yaitu perpaduan antara warna. Misalnya merah dicampur warna kuning, cantik nggak? Warna kuning dicampur warna hijau, cantik nggak ya? Itu penalaran kritis, berpikir lagi. Sudah enak nggak nih si ruangan? Udah bagus nggak sih ruangan ini untuk ditepati? Sudah bagus nggak bangunan ini untuk ditepati? Sudah pas belum jumlah titik-titik untuk tiang-tiang tempatan yang untuk ditepati? Nah itu, kemudian bentuk gambarnya sudah memadai belum untuk misalnya nanti ditampilkan atau dilihatkan dulu pada saat interiornya yang ingin gambarnya. Langkah-langkah kegiatan pendahuluan 10 menit art persepsi dengan menampilkan foto jalan ruangan. Tanya jawab singkat mengapa objek terlihat menjadi bila jauh. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Itulah yang termasuk dalam mindful learning. Kemudian kegiatan inti, guru menjelaskan konsep perspektif. Kemudian demonstrasi menggambar perspektif satu titik hilang. Siswa mencoba menggambar perspektif manual. Kemudian diskusi kelompok mencari perspektif pada foto atau gambar. Kemudian siswa mencoba menggambar perspektif digital dan refleksi kesulitan dan strategis dalam belajar. Itu yang termasuk dalam meaningful learning. Kemudian penutupnya siswa tanpa journey yaitu menciptakan kegiatan kelas yang lebih menyenangkan. Ya contohnya kalau kita menggambar kan penuh kebahagiaan supaya anak-anak itu menyukai dengan pelajaran seni rupa. Apalagi menggambar dengan lihat yang cantik-cantik ya, warna 24 warna 12 warna itu. Kemudian penutup siswa mempresentasikan hasil karyanya, bisa berupa pameran, bisa pameran di kelas atau pameran di luar. Guru memberikan umpan balik dan apresiasi, kemudian menyimpulkan pembelajaran, memberikan tugas lanjutan menggambar perspektif 2 titik hilang. Ya, asesmen pembelajaran diagnostiknya yaitu tanya jawab kawan menilai pemahaman awal tentang perspektif. 2 asesmen formatif, observasi, partisipasi, diskusi, rubrik, proses menggambar umpan balik. Kemudian praktik digital. Asesmen susmatiknya yaitu produk akhir gambar perspektif, yaitu tadi berupa pameran yang akan dipamerkan di ruangan, bisa di luar ruangan, dan termasuk joy learning. Kemudian kriterianya ketepatan perspektif 30%, kerapiannya yang dinilai 20%, dan kreativitas 30%, relevansi konseptual 20%. Sekian dan terima kasih pemaparan kami dari guru-guru seni dan budaya. Ada yang ya, kembali ke moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mapel SBK ya, akunya yang tidak lihat tadi lagi ada sama Bu Amsri tidak mengikuti atau memang ini lupa tadi.
Di situ ada nggak kolaborasi dengan mapel lain? Kolaborasi dengan mapel lain, kalau untuk gambar perspektif ini bisa Ya, IPA dan 8 3 materi IPA, materi pengukuran lebih kelas 2. menekankan itu yang 3 bermakna Oh, cek. Matematika juga bisa kok. Bisa. tidak dapat Karena kalau nomor beda segaris Oh, dan jadi ukuran A. kecil ruangan ini. Kalau Opsional beda lah ya. segaris, mengot ruangan ini. Ya, tapi maksudnya di modulnya itu tidak dituliskan. Iya nggak Kan bisa dituliskan. di situ. Karena kita Jadi kembali bisa lagi dibuat dengan tetap estetikanya. Tidak. Kalau untuk analisis gambar yang aktivitas penting tentang tidak. matematika tadi itu Karena kita seni. Ya, Oh, mata berkesadaran caranya yang matematika itu Ya, di oke. bagian ini Karena kita juga setelah dapat dari sumber lain ya, dari narasumber Begini, kami, ya itu waktu disampaikan untuk aktivitasnya, diteruskan untuk, seperti yang tadi kesadaran tadi, ya, ya Bigo kan. Mungkin itu ya yang ditanya ke Dwi. Berarti untuk selanjutnya kalau bisa sih ada kolaborasi antara mapel lain. Coba yang lainnya apa lagi? terima kasih Bu Nindi. Ada apa Pak Ali? Sana. Apa yang mau ditanyakan? Ada apa? PJOK. Sana, Pak Ali. Ada? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semangat. Coba Boruske, saya ingin bertanya nih, dengan berbagai macam perubahan kurikulum yang kadang-kadang kita sedikit terlambat memahami. Kurikulum K13, kurikulum Merdeka, dan Diklat. Nah, jadi di sini Boruske, saya bertanya dengan Boruske, kadang-kadang Boruske itu hanya ganti nama, tapi kan kita tidak secepat itu untuk memahami. Nah, kira-kira perbedaan-perbedaan yang bisa kami aplikasikan dari kurikulum sebelumnya yang belum merdeka, yang bisa atau yang sudah digunakan di bidang apa saja itu, Bu Rusdi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari rekan saya Bapak Ali. Dia tadi menanyakan apa perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum Deep Learning, modul ajar Deep Learning. Ya. Untuk kurikulum Merdeka, kebebasan kurikulum tersebut lebih mengacu kepada kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa dengan penekanan pada fleksibel atau pengembangan karakteristik. Artinya, dalam kurikulum Merdeka, kita diberi kewenangan menyusun sendiri target materi-materi apa yang akan disampaikan pada pengajaran tersebut. Kemudian deep learning ialah berfokus pada peningkatan atau pemahaman siswa melalui eksplorasi mendalam dan pemecahan masalah secara kritis dengan penekanan pada pemahaman konsep yang dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
olahraga masuk, IPA masuk, olahraga mulut kita nyanyi kan, gak. Begitu. Jadi olahraga ini kena semua, iya. Kemudian tangan kalau nyanyi, kan kena semua. Itu makanya saya bilang dari agama juga masuk, yaitu pelajaran rohani, ya, rohani. Misalnya seperti itu kan, itu makanya saya bilang antara merdeka dengan learning tidak ada perbedaan karena seni budaya ini dari zaman ke zaman pelajaran fleksibel, semua mata pelajaran yang masuk. Bahasa Indonesia apa lagi? Untuk kalimat-kalimat dalam membuat syair saya lagu. Bahasa Inggris, nambah lagi. Iya. Contohnya kayak bahasa lagu dalam bahasa Inggris, kan ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini benar. Untuk pelajaran IPA sama. Olah tubuh, ya, menggunakan olahraga juga, ya, menggerak badan, mereka ada disiplin dan berpakaian, iya, termasuk semua kan jadinya. Itu saya bilang, kalau IPS sejarah juga, ya kan, sejarah dalam seni, iya. Makanya saya bilang tadi nggak ada karena pelajaran seni adalah pelajaran fleksibel. Kalau udah tanya untuk kolaborasi, semua pelajaran masuk. Dia mau kolaborasi ke semua pelajaran. Karena untuk menghitung nota loh, setengah tambah 1/8 sama dengan 8. Itulah makanya. Ya, cukup kali. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin itu langsung menjawab dari pertanyaan Umini tadi. Lintas ilmu ya. Iya. Oke. Semua ilmu harus dipelajarin. Sebetulnya Bu Dewi yang kita harapkan di Kombel ini terjadi komunikasi dua arah. Jadi walaupun kadang-kadang bukan sangkaan sih, kadang-kadang hal yang kita tidak pahami kita sampaikan, dijelaskan, rupanya teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Dan juga saya rasa tidak perlu banyak yang menyampaikan pelajaran, tapi poin-poin yang kita harapkan sudah dapat di sini. Oke, terima kasih Bu Ruske, Bu Dewi dan Bu Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya para peserta momen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahkan sih? Silakan kalau dinilai Ya baik, terima kasih untuk kelompok seni budaya dan juga IPA yang tadi sudah presentasi ke depan. Untuk seni budaya dan menjawab pertanyaan kali tadi, sebetulnya deep learning itu bukan kurikulum baru, tapi sebuah pendekatan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Deep learning itu hampir sama dengan pendekatan kontekstual, yaitu mengaitkan pemahaman materi dengan kehidupan nyata siswanya, seperti itu. Kemudian untuk tadi perencanaan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh kelompok seni budaya, ya masih sudah cukup bagus, tapi masih ada beberapa mungkin yang belum dituliskan, seperti tadi kolaborasi dalam lintas mata pelajaran itu belum ada. Kemudian untuk profil lulusannya juga masih belum diganti, jadi mungkin hanya itu saja. Yang lainnya untuk asesmennya, untuk asesmen tadi ya, untuk asesmen dalam pembelajarannya itu ada asesmen diagnostik. Yang pertama tadi yaitu tanya jawab di awal pembelajaran untuk kita menilai pemahaman siswanya sebelum kita masuk ke materi. Kemudian ada asesmen formatif, ya mungkin observasi bisa dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi guru bisa melakukan observasi kepada siswa, misalkan ketika siswa sedang menggambar, itu bagaimana kontras warnanya mungkin dalam seni, kemudian proses kolaborasinya, kemudian mungkin idenya, kemandiriannya dalam berpikir, seperti itu. Kemudian untuk asesmen sumatif itu adalah produk akhirnya. Produk akhirnya dalam modul ajar ini tentu saja siswa diharapkan bisa menggambar, ya kan? Menggambar perspektif. Nah, itu kita juga dapat menilai dari gambar siswa itu untuk asesmen sumatifnya. Terima kasih. Sedikit banyak itu ya menjadi wujud di ini
belum move on ternyata ya. Model ini belum move on dari yang lama. Mungkin karena dadakan juga tadi kan. Jadi banyak beberapa part yang tidak begitu menekankan ke deep learning-nya, ya, menekankan kepada deep learning. Jadi sekali lagi mungkin rujukan informasi tadi bisa dibawa ke kita. Kalau kami di IPA ini ada peer, ada WA peer teaching kan. Jadi seimpaan kami yang lama yang baru juga ada di situ. Jadi kita kadang-kadang ngobrol di situ. Jadi untuk seni budaya balik lagi ya, profil pelajar ini masih kayak yang lama. Jadi harus diubah lagi. Nanti untuk kompleksnya kita lakukan ya. Oke, kita kasih pause dulu untuk seni budaya. Masih bisa nih, 2 lagi sebenarnya masih bisa. Satu lagi ya. Oke, satu lagi ya. Oke. Bahasa Inggris. Silakan kirim ke Ibu Messi. Buat abang kita bertiga. Kirim ke kami atau ke Ibu. Sebenarnya ada kelebihannya bahasa Inggris. Agar atau minus bahasa Inggris kita kan. Paling tidak kita struktur modelnya benar tidak. Kalau bahasanya mungkin ya format modelnya. Selanjutnya masih ada lagi. Jadi hakimnya. Sudah. Oke, teman-teman sekalian, ini menurut hakim di lapangan, ini ketua kongres kita, ini kelompok terakhir. Ini kelompok terakhir. Jadi biasanya kelompok di penampilan terakhir. Biasanya, ya silakan untuk Ibu Agus dan Ibu Asfi dari kelompok bahasa Inggris disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mangkok bahasa Inggris, contoh dari modul bahasa Inggris. Satu, Exploring Fauna of Indonesia, menjelajahi fauna Indonesia. Identitas modulnya adalah modul belajar ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris pada kelas D, khususnya kelas 9. Materi utama berfokus pada teks deskriptif terkait fauna khas Indonesia dengan tujuan mengembangkan keterampilan berbahasa
menyimak, berbicara, membaca, memeriksa, menulis dan memprestasikan secara terpadu. Identifikasi murid ada kategori pengetahuan awal, minat belajar, kebutuhan belajar. Materi pembelajarannya adalah tes deskriptif, fauna khas Indonesia, unsur kebahasaannya adalah noun group, possessive adjective, simple present, passive voice, kosakatanya, kata sifat untuk mendeskripsikan hewan, nama-nama hewan, habitat, dan istilah terkait konservasi. Dimensi profil lulusan ada dimensi keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kolaborasi, kemandirian, pengadaan kritis, dan kreativitas. Kreativitas itu misalnya menghasilkan karya berupa teks deskriptif tulis dan lisan, presentasi tentang hewan dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang telah dipelajari. Misalnya ada gambar hewan, temannya bisa menebak ini gambar apa, ciri-cirinya apa dalam bahasa Inggris. Terus desain pembelajarannya adalah komponen deskripsi, capaian pembelajaran CP-nya pasti D. Bisa didik menggunakan teks lisan tulisan. Lintas disiplin ilmu ada biologi. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu bisa mempelajari biologi, ya, ekonomi, masuk semua pelajarannya. IPS pun masuk. Jadi saya mengajar bahasa Inggris ini bisa mempelajari seluruh pelajaran lainnya. Ini biologi kan hewan kan ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran bab 1 mengidentifikasikan informasi spesifik tes lisan, dialog monolog tentang fauna Indonesia. Dulu Pak ya. Dulu kita lanjutkan. Jadi sampai tujuan pembelajaran. Terus praktik pedagogisnya adalah deep learning, kemudian pembelajaran general based approach, meaningful learning, mindful learning, joyful learning. Terus pemanfaatan digital, pemanfaatan audio pembelajaran sesuai buku ajar, video dokumenter, singkat tentang sosok kalian, kamus daring. Terus pengalaman belajar, di situ ada blok pengenalan teks deskriptif lisan. Contohnya bekatan. Terus kegiatan awalnya bisa dilihat situ, pembelajaran penuh kesadaran mindful learning, pembelajaran bermakna meaningful learning. Kita bisa bertanya, what animal is it? What do you know about this animal? Where can we find it? Kita tanyakan sama mereka, jadi dia memacu, oh ini, nanti jawab tanyanya. Terus kegiatan intinya, guru memperkenalkan kosakata kunci terkait deskripsi fisik. Misalnya contohnya ada warnanya, terus apa fisiknya bagaimana. Oh bekatan itu kulitnya warnanya reddish brown, terus hidungnya panjang, terus berat badannya berapa, tinggi badannya ada di situ. Sebenarnya pelajaran ini sudah lewat, sudah diajarin. Lanjut menyimak. Nah, kegiatan penutupnya Bu, di sini ada pembelajaran menyenangkan, joyful learning, permainan cepat descriptive. Guru menyebutkan nama hewan, kelompok tercepat menyebutkan satu noun group untuk mendeskripsikannya. Misalnya ada gambar hewan, tapi gambar hewannya tidak dikasih tahu. Nah, dia mendeskripsikan bahwa hewan itu misalnya hidungnya panjang, warnanya merah. Mereka cepat-cepat siapa bisa menebak. Lanjut Bu. Pertemuan kedua juga itu mereview materi pertemuan seputar ciri fisik dari habitat bekatan. Guru menampilkan gambar bekatan sedang berenang atau makan. What are they doing? What do they eat? Dan lanjut kegiatan inti minimal. Penutupnya Bu ada refleksi. Refleksi bertanya, why is it important to protect animal like bekatan? Mengapa pentingnya untuk melindungi hewan bekatan? Karena hewan bekatan itu sepengetahuan saya sudah hampir punah. Karena ada ya punah. Karena tempat tinggalnya banyak sudah ditebang pohon-pohonnya, jadi dia punah, tidak ada tempat tinggal. Lanjut, itu pertemuan ketiga. Oke, sampai
di sini? Ada pertanyaan? Nah ini asesmennya Bu. Asesmennya, jenis asesmennya asesmen awal, diagnostik, asesmen formatif proses, asesmen sumatif, akhir Pak. Terus ada pengayaan remedial. Bila sudah diuji, dia belum berhasil, saya remedialkan kembali sampai dia mengerti pelajaran ini. Sampai paham. Terus ada refleksinya Bu. Refleksinya bagian mana dari bab ini yang paling kamu sukai? Terus hewan apa yang paling menarik yang kamu pelajari di bab ini? Apa kesulitan terbesarmu saat belajar University Hewan dan Bahasa Inggris? Terus refleksi pendidik di akhir bab, apakah kegiatan pembelajaran berhasil membuat peserta didik antusias? Nah, sepengetahuan Ibu waktu dia tebak-tebakan antusias pas dia berlomba untuk menunjukkan gambarnya, menjawab pertanyaan. Saja Bu, ada pertanyaan sampai sini? Is there any question? Dan bahasa Inggrisnya, is there any question? Understand what I mean? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada question? Ayo tutup ya? Gak ada pertanyaan? Kalau tak lagi tadi, komisi ada tambahan masa? Boleh ada tambahan? Dalam. Indikasi katanya tadi. SPK kan sudah ditanya Ali, ini kan jangan sampai tidak ada interaksi ya, jangan sampai tidak ada interaksi walaupun mungkin hanya apa ya, sudah cukup bagus, sudah bagus sebenarnya, sudah bagus, jelas sudah bagus karena sudah lengkap tadi ada kan dibuatnya lintas itu lintas dengan apel lain. Ada biologi yang saya lihat tadi, biologi, seni. Nah ini seni tadi itu, seni menggambar hewan barangkali nanti jadi seninya kan, ya seninya kan menggambar hewan di sini. Kemudian biologi ya jenis-jenis hewan ya. Matematika tidak masuk tadi, memang tidak ada, padahal bisa menyimpulkan hewan. Tapi ini yang saya saja. Jadi sudah cukup bagus, cuma itu kayak cuma itu kayak ngomongin. Sudah, oke udah itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekarang Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penampilan terakhir. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kedua ini kami rasakan cukup. Ya, mungkin nanti dari pertemuan ketiga tuh bagus banget. Produk AI, produk coding apa? Ini kan lagi buat itu sekarang. Nah, nanti kita ilustrasikan kembali. Tapi kalau dalam pembelajaran dalam untuk OJT 1 ini sampai di mungkin di OJT 2 mungkin boleh sebenarnya itu kooperatif itu sama kayak antara dan pelajaran. Is itu
menurut kalangan kita. Boleh. Banyak sih, banyak pemain dari kuisis, bobol, banyak. Boleh lah, kita ini polimo, aplikasi dulu kayaknya. Nah, ini artinya itu minggu depan. Nah, kira-kira dari bapak ibu sekalian sudah cukup nggak ini tentang ministeri? Ya, jadi sekali lagi kita memakai konsep 8334 itu konsepnya. Terus di dalamnya itu menekankan ke bermakna, menyenangkan, dan persaudaraan. Itu yang menjadi poin hari ini. Balik lagi yang kata Ibu Masyari, sekarang ini tidak merubah kurikulum, melanjutkan kurikulum mereka, hanya saja lebih menekankan kepada 3 ya dalam. Oke, cukup kira-kira apa itu sekarang? Nah, mohon maaf kita karena ini pertemuan terakhir di pembelajaran dalam. Yang pertama kemarin kita tidak sempat foto, ini kita foto bersama dulu. Jadi biar bisa ada pembuktian otentik ya. Ini Bu, saya tidak ada bawa benar ini, bukan? Oh, ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kumpul di tengah, kita komunikasi dulu. Duduk belakang sini.